Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya termasuk kampanye tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu endingnya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikerat sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya, atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formil materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan
anak-anaknya itu, kalau sekedar informasi saja mengedukasi buat teman-teman media, kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.